Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, kita akan melanjutkan pertemuan kita di pertemuan 11 ini. Kita akan membahas mengenai growth system ya. Nah, jadi kemarin saya sudah mencontohkan ke teman-teman semua eh, terkait dari satu modul ya. Saya sudah mencontohkan satu modul dari mulai kita retrieve all model, kemudian mendapatkan atau get satu row, lalu kita menambahkan data baru, mengupdate data sampai proses deleting. Nah, kemudian sudah ada di modul di pertemuan pertama itu di pertemuan 10, sorry, di pertemuan 10 saya sudah menyiapkan modul salah satu sampel ya untuk CRUD satu modulnya yaitu di tabel user. Nah, kemudian seperti pada kelas-kelas sebelumnya atau kelas yang lain, bahwa di pertemuan 11 ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dari eloquent ya. Jadi eloquent nantinya kenapa ini penting? Karena nanti di akhir, jadi mmm, di akhir pertemuan mata kuliah ini, yaitu nanti teman-teman saya minta untuk membuat sebuah final project gitu ya, nantinya berkelompok, yaitu nanti akan kita kombinasikan dengan mata kuliah pemrograman mobile, di mana kita akan mencoba membuat sebuah sistem presensi gitu ya. Nah, jadi nanti tugas dari teman-teman nanti di akhir ketika di final project itu adalah pertama menambahkan 1 sampai 2 tabel yang itu nanti akan digunakan untuk mengakomodasi presensi atau sistem presensinya. Nah, lalu kemudian goals-nya seperti apa, yaitu nanti teman-teman itu seolah-olah bisa membuat sebuah sistem presensi yang mana itu berbasis Android gitu ya, mobile, yang nanti digunakan oleh guru atau guru di SD ataupun SMP atau SMA gitu. Ketika guru memilih jadwal mata pelajaran yang diampu, kemudian nanti akan muncul nama-nama siswa yang bergabung atau mengikuti kelas tersebut. Nah, kemudian akan diabsen satu persatu, misalnya nama A hadir atau tidak gitu. Nah, ketika orang tersebut atau siswa tersebut tidak hadir dengan alasan mungkin izin, sakit, atau bahkan alpa, itu nanti akan secara otomatis mengirimkan notifikasi ke email orang tua wali murid tersebut, seperti itu. Oke, nah untuk bisa sampai situ, di sini perlu teman-teman pahami bagaimana sih konsep eloquent dari Laravel itu sendiri ya. Jadi kan kemarin sudah saya intro sebelumnya bahwa, di framework Laravel ini ketika kita akan, akses ke database gitu ya, kita ada interaksi ke database, itu kita diperantarai oleh yang namanya model gitu ya. Nah, jadi, seperti apa itu, silakan nanti teman-teman bisa, apa namanya, eee, ke dokumentasi Laravel-nya resmi yaitu di laravel.com, kemudian teman-teman bisa klik di dokumentasi ini, gitu ya. Lalu pilihkah, untuk versi yang sesuai, Laravel teman-teman semua. Oke, di sini kita menggunakan versi 7X gitu ya. Oke. Nah, di sini, semua yang teman-teman butuhkan, ketika teman-teman ingin mendevelop sebuah aplikasi dengan framework Laravel itu sudah ada di sini semua, gitu ya. Nah, tapi di sini saya akan concern ke bagian, Eloquent ORM di sini ya. Kenapa? Karena di Eloquent ORM inilah, teman-teman nantinya akan banyak menggunakan sintak-sintak, dari Eloquent, yang itu menggantikan dari query ya, query SQL atau SQL. Nah, teman-teman bisa langsung ke getting started di sini. Nah, di sini sudah ada beberapa menu yang memang sudah terstruktur gitu ya. Nah, kita akan coba satu persatu, di mana yang pertama itu ada retrieving model ya. Nah, di sini yang maksudnya apa? Yaitu kita melakukan proses get get row atau get data yang ada di database. Oke, nah sebelum ke situ mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai metode-metode atau dari HTTP request untuk mengingatkan teman-teman semua ya. Kita bisa ke Postman di sini. Nah, jadi di sini ada banyak metode yang teman-teman nanti bisa gunakan, tapi pada umumnya biasanya kita hanya menggunakan metode get, metode post, metode put, fetch maupun delete. Nah,
5 metode teratas ini yang biasanya banyak digunakan pada resort atau endpoint API. Nah, di mana untuk metode get itu sendiri fungsinya untuk melakukan atau get semua data atau bahkan satu data gitu ya. Pokoknya get itu adalah ketika kita mengirimkan request ke server bahwa kita ingin meminta ditampilkan data tertentu gitu ya. Untuk get sendiri ini kita tidak memerlukan body di sini ya, body. Jadi kita langsung request atau tembak ke endpoint atau URL API-nya apa, kemudian apakah menggunakan parameter atau tidak. Nah, itu kita menggunakan metode get. Nah, kemudian untuk metode post sendiri, nah metode post ini digunakan untuk mengirimkan data. Ya, jadi kita sebagai klien itu kita akan mengisikan form gitu ya, seolah-olahnya kita mengisikan form. Misalnya contoh mudahnya form login gitu ya. Berarti di situ ada interaksi, interface username dan password. Nah, kita masukkan di situ, lalu kita klik login. Nah, hal tersebut ada event, sebuah event di mana kita mengirimkan data ke server menggunakan metode post. Nah, itu dimasukkan di mana? Kalau di Postman itu kita menggunakan di body di sini, kemudian di form data kita masukkan key-nya apa, value-nya apa gitu. Nah, apakah untuk mengirimkan data itu bisa pakai get? Bisa ya, cuman itu cenderung tidak aman dan memang itu tidak direkomendasikan. Nah, dalam ukuran data yang besar itu tidak direkomendasikan juga. Nah, untuk post ini sendiri biasanya digunakan untuk menambahkan data baru gitu ya kalau di endpoint API di sini atau di REST API untuk menambahkan data baru. Nah, lalu kemudian ada metode put dan fetch. Nah, dua metode ini sama ya fungsinya untuk melakukan update data ya. Ketika kita ingin mengupdate suatu data gitu ya di REST API ini ada aturan-aturan tertentu atau metode yang perlu kita gunakan. Nah, yaitu kita menggunakan metode put atau fetch. Lalu di body ini kita menggunakan yang xww dash form under line code ini di sini. Kalau kita menggunakan post atau menambah data kita pakai yang ini, tapi kalau kita ingin mengupdate data kita menggunakan yang sebelahnya ini. Nah, itu memang sudah aturan dari Postman sendiri. Ketika teman-teman ingin update tapi menggunakan yang ini, itu nanti datanya tidak akan dikenali atau tidak masuk gitu. Nah, lalu metode yang terakhir ya teman-teman sudah paham semua ya, seperti namanya delete itu fungsinya untuk menghapus entitas atau menghapus sebuah data di database. Nah, seperti itu. Oke. Kita balik ke Eloquent ini tadi. Nah, bagaimana kita akan meretrieve model? Jadi retrieve itu adalah kita mendapatkan data dari database ya. Sehingga di sini ketika kita akan meretrieve model, kita menggunakan metode get gitu ya. Nah, kemudian metode get itu kalau di Laravel karena kemarin kita kebetulan menggunakan resource API ya. Jadi resource API itu adalah sebuah framework Laravel tentang REST API di mana kita sudah dibuatkan template ya oleh si Laravel bahwa ketika teman-teman ingin get data itu akan diarahkan ke function yang mana seperti itu. Nah, contohnya misalnya di sini ya. Jadi get ini itu di Laravel itu akan diarahkan ke teman-teman nanti silakan dibuka juga ada di function index di sini. Nah, untuk index ini untuk melakukan get all data atau get multiple data ya. Jadi datanya lebih dari satu. Nah, kemudian get yang lain di mana? Get yang lain kita juga bisa mendapatkan get di sini ya, di show. Kalau ini untuk get single data ya atau satu data saja seperti itu. Nah, itu ada kaitannya dengan Eloquent ORM ini tadi. Nah, di Eloquent sendiri, retrieving model berarti kita akan meng-get data. Di sini kita bisa menggunakan sintaknya yaitu model .2 all. Di sini ya seperti yang saya contohkan di sini. Nah, teman-teman bisa contohnya teman-teman ingin di user aja ya di sini. Teman-teman ingin mendapatkan semua data user. Seperti apa? Kalau di select query biasa itu kan sintaknya seperti ini ya. Select bintang from. Oke. Kayak ini aja, select bintang from
Apa tabelnya? Tabel user. Oke. Kemudian cukup seperti ini ya, select bintang from user. Oke. Nah, kalau di Eloquent atau di ORM di Laravel ini, teman-teman cukup memanggil nama modelnya. Apa nama modelnya untuk user? Nah, sesuai namanya kemarin ya, yaitu user titik dua all. Nah, seperti ini. Ini dua sintak yang mana hasilnya nanti akan sama ya, akan get semua data user. Oke. Lalu gimana? Coba kita cek di database, di tabel user gitu ya, di tabel user. Oke. Di tabel user kita punya dua tipe di sini ya, ada tipe admin dan tipe guru. Nah, saya ingin get semua data user yang tipenya itu admin saja. Nah, sehingga untuk tipe guru ini tidak ditampilkan. Bagaimana sintaknya gitu ya? Untuk sintak di query biasa itu adalah select bintang from user, gitu ya. Where apa? Tipe sama dengan admin. Seperti ini ya. Oke. Kalau di Eloquent itu akan jadi seperti apa? Ya, apakah kita bisa menggunakan all lagi? Tentu tidak ya, karena ada kondisi tertentu yang kita atau yang harus kita penuhi. Sama, yaitu kita tetap menggunakan model ya, karena perantara kita melalui model yaitu user. Kemudian apa? Sama. Ketika kita akan menggunakan kondisi tertentu, kita bisa gunakan where. Where-nya kecil atau besar boleh ya, sama aja ya. Where apa tipe itu ya, tipe, terus koma sama dengan apa, koma admin. Lalu apakah cukup seperti ini? Nah, tidak ya, karena kini sintaknya hanya atau baru memberikan kondisi tertentu tapi kita belum mendapatkan datanya. Nah, sehingga kita untuk mereturn datanya kita harus panggil metode get di sini. Nah, oke. Nah, ini hasilnya nanti akan sama, gitu ya. Nah, kemudian jika saya ingin dapatkan di sini ya, kita bisa cek. Di sini hanya ada tipe dan username, gitu ya. Oke, nah misalnya di sini kan teman-teman bisa melihat bahwa di kolom ini ada kolom remember token ya. Kolom remember token ini ada yang isiannya 0, ada yang berisi 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, di sini saya akan mencoba ingin mendapatkan semua data user yang tipenya admin dan remember tokennya itu tidak 0 gitu ya, atau ada isinya. Nah, itu seperti apa? Nah, oke, saya tuliskan untuk sintak biasanya atau query yaitu select ya, bintang from user, kemudian where ya, where apa tipe sama dengan admin. Kemudian apa? And. Kemudian apa? And. Tadi apa? Remember token ya. Remember token ya. Tidak sama dengan 0. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang Eloquent seperti apa atau RM? Yaitu tinggal user where ya. Where apa? Where tipe sama dengan admin ya. Lalu apa where-nya lagi? Yaitu ketika kita ingin menuliskan where lagi, kita cukup menggunakan panah seperti ini ya. Jadi titik dua ini hanya ada di awal. Kalau kita mau menambahkan order by, group by, itu kita pakai penghubung panah ya. Berarti where atau pakai yang lain. Nah, enaknya di ORM kita bisa pakai beberapa function ya. Nah, karena kita berhubungan dengan nullable, apakah data itu boleh null atau tidak, berarti kita bisa menggunakan where not null. Nah, jadi kan tadi kan yang
datanya itu tidak nol ya. Apa di kolom apa? Di kolom remember token. Kemudian kita get. Nah, seperti ini. Jadi ini bedanya ya. Beda antara sintak biasa dan juga sintak dari Eloquent. Nah, untuk yang lainnya itu nanti silakan teman-teman bisa baca semuanya di sini sudah lengkap ya. Dokumentasinya sudah lengkap. Oke. Nah, itulah salah satu contoh untuk get multiple user ini ya. Saya cek get multiple data. Oke. Nah, berikutnya ya, get yang lain. Nah, di Eloquent sendiri ini ada retrieve model by single record ya. Nah, single record di sini kita bisa menggunakan metode yang lain ya. Kita tidak lagi bisa menggunakan metode get, namun kita bisa menggunakan metode first di sini. Nah, sintaknya sama teman-teman ya. Jadi sintaknya sama di sini itu berada di dalam function show di sini. Nah, untuk sintaknya seperti apa? Nah, untuk mendapatkan satu model gitu ya. Kalau di sintak SQL biasa itu adalah select. Misalnya saya ingin menampilkan data user yang ID-nya 3 gitu ya. Nah, bagaimana? Yaitu select bintang from user where ID sama dengan 3 seperti ini. Nah, kalau di Eloquent seperti apa? Nah, sama ya, panggil user. Nah, di sini ketika kita kondisi yang kita gunakan itu untuk mencari data adalah ID gitu ya. ID itu sebagai primary key, maka kita bisa menggunakan sebuah function yang namanya find. Find apa di sini? Yaitu find 3. Nah, seperti ini. Ini hasilnya sama. Ya, lebih mudah ya. Nah, lalu bagaimana kalau saya ingin mencari data tapi tidak berdasarkan ID gitu ya. Misalnya berdasarkan username. Yang username-nya namanya Mas Rai contohnya itu ya. Seperti apa? Kalau yang sintak biasa atau SQL adalah select bintang from user where username sama dengan Mas Rai. Oke. Kalau untuk yang Eloquent itu seperti apa? Kita tidak bisa menggunakan find lagi ya, karena ini tidak berdasarkan ID, sehingga user where apa tadi username gitu ya, sama dengan apa Mas Rai. Tuh. Kemudian di sini apa? Nah, bedanya kalau di atas tadi kita mendapatkan multiple data, kita menggunakan get. Kalau kita hanya cukup atau kita hanya ingin menampilkan satu record saja, kita bisa menggunakan metode first di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini ya bedanya. Ini untuk get satu data record atau single record. Nah, tapi yang di atas tadi untuk get multiple record. Nah, kemudian ketika kita menggunakan API resort di sini ya. Nah, kita akan menggunakan API resort ya tadi yang saya jelaskan, yaitu Laravel sudah membuatkan semua function di semua controller untuk menguploadkan ya. Jadi semua controller ini sama ya. Ada function index, ada function store, function update, di sini juga ada. Kemudian di kelas juga ada gitu ya. Ini di Laravel sudah apa namanya? Dikenalkan, yaitu maksudnya di apa namanya menggunakan fitur yang namanya route binding di sini ya. Nah, ini parameternya ini adalah parameter route binding. Nah, jadi kita tidak perlu melakukan select seperti ini lagi. Secara otomatis yang di sini ketika endpoint-nya ya, kita cek dulu endpoint-nya seperti apa di sini. Kemarin pakai apa? PHP artisan route list ya. Artisan route list. Nah, di sini kelihatan ya, saya perbesar. Di sini kelihatan bahwa untuk user, ketika kita ingin get satu data aja, gitu ya, kita bisa menggunakan endpoint ini ya, API user, kemudian ini slash curly brace user. Nah, curly brace user ini akan diisikan oleh ID usernya. Nah,
Sehingga misalnya di Postman-nya seperti ini, misalnya HTTP localhost 8000 ya tadi kan, API user 3. Nah, artinya kita akan get data user yang ID-nya adalah 3 di sini. Nah, secara otomatis ketika kita menjalankan ini, dia akan diarahkan ke function show di sini, yang mana dia sudah disimpan di variabel user ini. Nah, sehingga kita tidak perlu melakukan query ini, tapi kita sudah mendapatkan data di sini. Kita tinggal return aja data usernya. Oke ya, kita coba di sini. Oke, saya running dulu. Saya buka terminal satu lagi. Oke, PHP Artisan Serve. Oke, sudah jalan ya. Saya copy aja di sini. Saya paste. Oke, saya jalankan. Cannot request body. Oke, sebentar. Oke, belum bisa jalan kah? Tadi di mana API users? Ya, API users 3. Ya. Oke, sebentar. Artisannya sudah jalan. Seharusnya sudah. Di user controller. Oke, di function show. Di sini. Kalau user saja, coba saya cek. Oke, ini saya pakai metode get. Responnya dia tidak. Oh, oke. Could not set request. Oh ya. Jadi karena Postman saya diblok sama ini ya, CLS Police. Saya pakai ini saja ke browser agent. Oke, sebentar. Oke, saya ulangi. Masih tidak bisa. Oke. Kenapa diblok ya? Oke lah, saya ini dulu ya, saya install dulu. Oke. Oke, cloud HTTP. Oke, masih kena bloknya. Oh ya, saya kena limit ya di browsernya ini karena ada limit. Oke, jadi saya tidak bisa mengirim request lagi. Baiklah, sambil kita tunggu sembari saya download Postman gitu ya. Nah, kemudian nah ini saya jelaskan juga di sini gitu ya. Teman-teman di sini bisa melihat di root list tadi di mana untuk endpoint kelas ya, endpoint kelas di sini teman-teman coba dicek di PHP Artisan root list pasti di sini namanya masih belum kelas di sini. Karena secara default-nya Laravel akan membuat parameter di routingnya itu menggunakan singular ya. Nah, jadi karena kita menggunakan kosakata bahasa Indonesia gitu ya, nama guru, jadwal, mapel, siswa, user itu karena tidak berakhiran dengan huruf S gitu ya, sehingga dia sudah dikenal sebagai singular. Nah, sedangkan untuk kelas karena dia bayan S, maka dia dianggap sebagai plural. Nah, sehingga secara otomatis itu S-nya akan dihilangkan. Nah, sedangkan di controller kita di kelas controller di sini parameternya kita menggunakan kelas. Nah, sehingga nanti ketika kita menjalankan ini pasti akan ada error. Nah, bagaimana kita mengatasi itu? Nah, teman-teman silakan bisa pergi ke api.php di sini. Nah, lalu di file resource ini ya, kelas controller ini silakan teman-teman tambahkan
kode seperti ini ya. Ini kode parameter untuk kelas itu diisi dengan kelas. Nah, sehingga setelah teman-teman tambahkan ini, lalu teman-teman balik ke terminal lagi di sini, lalu jalankan lagi PHP artisan route list, maka di sini sudah akan berubah menjadi kelas. Yang tadinya kelas akan menjadi kelas seperti itu. Oke? Baik, ya. Ini saya sudah download Postman-nya, saya ambil install ya. Oke. Oke, bentar. Oke, saya coba dulu. Apakah masih bisa? Ya. Jadi ke API users. Oke, saya masih kena limit ya. Oke. Baiklah, saya lanjut aja. Oke, tadi sampai show. Nah, kemudian apa Eloquent yang berikutnya yaitu kita akan mencoba ya. Jadi di sini ya di teman-teman di sini itu tadi ada yang namanya insert ya. Mana insert sebentar. Nah, di sini insert dan updating model. Nah, untuk insert sendiri yaitu sama ya kemarin teman-teman biasanya untuk di sintak filenya adalah insert into database ini atau insert into tabel ini kolom-kolomnya apa dan value-nya apa. Nah, seperti itu. Nah, di Laravel itu ada dua cara ya, teman-teman. Jadi akan saya contohkan di sini untuk yang mungkin untuk yang Maple gitu ya. Nah, misalnya saya ingin menambahkan data mata pelajaran. Nah, itu ada dua cara di sini. Cara pertama yaitu ini ya. Sorry. Cara pertama, ini saya tuliskan cara pertama, yaitu kita perlu mendefinisikan sebuah variabel yang menginstansiate sebuah model ya. Nah, jadi contohnya di sini saya membuat $maple, ini adalah sebuah variabel maple yang mana dia adalah apa namanya? Blueprint objek dari kelas yang namanya Maple. Nah, kelas Maple ini, ya, kelas Maple ini didapatkan di mana? Ini ada di model yang kita buat kemarin itu ya, ada di app model Maple di sini. Nah, sehingga di sini misalnya saya bikin mata pelajaran gitu deh. Sehingga variabel mata pelajaran ini dia sudah menjadi blueprint atau ibaratnya cetakan biru dari kelas Maple. Nah, sehingga kita cukup ketika kita akan menambahkan data baru, nah kita cukup panggil kolom-kolom yang ada di tabel Maple ya. Kita cek kolomnya apa aja gitu ya. Kolom Maple di sini itu ada kode Maple dan juga nama Maple. Nah, yang ini kita tidak perlu tambahkan atau kita cukup hiraukan aja karena dia default-nya 0 dan nanti akan terisi otomatis dia. Oke, nah kemudian apa? Berarti kolom pertama yaitu kode Maple di sini. Nah, ketika kita akan men-assign sebuah nilai baru gitu ya, kita bisa menggunakan panah, nama kolom, yang akan kita isi dengan apa? Nah, ingat ya kemarin request di sini adalah menampung semua value dari variabel yang kita kirim dari klien ya, sehingga adalah request kode Maple. Kenapa di sini? Karena kita di key-nya di Postman-nya kita menuliskan key-nya adalah kode Maple. Nah, sebenarnya untuk yang kanan ini tidak harus sama ya. Nah, misalnya kode mata pelajaran, nah, itu boleh saja. Tapi asalkan di kliennya nanti teman-teman juga cukup harus menuliskan kode mata pelajaran. Nah, untuk mempermudah kita samakan saja namanya. Nah, kemudian
karena kita punya 2 kolom yang akan kita isi ya. Kita tambahkan lagi untuk nama mapel di sini yang akan kita isi dengan request nama mapel gitu ya. Nah, cukup sampai di sini teman-teman sudah mengassign sebuah nilai pada blueprint si mata pelajaran ini. Tapi itu belum masuk ke database. Ini hanya baru sampai di blueprint aja. Nah, bagaimana kita bisa memasukkan ke database? Kita perlu panggil fungsi yang namanya save di sini ya. Nah, sehingga di sini kita copy di sini ya, mata pelajaran save. Nah, tanpa teman-teman menjalankan ini, maka data yang teman-teman assign ke blueprint mata pelajaran itu tidak akan masuk ke database seperti itu. Nah, ini proses saving-nya saya simpan pada variabel mapel save, di mana yang ini akan bernilai boolean ya, true or false. Nah, sehingga jika true di sini ya, if true, jika ini 1 atau true, maka dia akan kita return ke sukses. Dengan kode sukses atau status code-nya adalah 201 yang artinya created. Nah, sebaliknya jika tidak sukses maka kita akan return ke valid response yang artinya gagal. 500 ini untuk kode atau status code ada error di kode kita seperti itu. Nah, ini cara yang pertama. Nah, untuk cara kedua teman-teman bisa ya saya tuliskan cara kedua. Nah, bagaimana? Kita cukup panggil nama mapelnya. Mapel, kemudian titik 2 apa? Kita akan menambah data ya, sehingga kita panggil create gitu ya. Create, kemudian apa? Isikan array-nya. Array di sini yang akan berarti di sebelah kiri adalah untuk nama kolom yang ada di database gitu ya, nama mapel. Yang sebelah kanan itu adalah isian ya, isian seperti yang kita tuliskan tadi di atas, kode mapel juga. Nah, kode mapel. Nah, yang kanan ini adalah isian dari klien yang kita dapatkan dari Postman. Nama mapel. Gitu. Oke. Cukup sampai ini, kita tidak perlu memanggil metode save, dia sudah otomatis tersimpan atau save gitu ya. Nah, kemudian ada cara yang ketiga, atau ini sebenarnya cara yang kedua tapi lebih singkat. Nah, di mana saya tuliskan cara ketiga. Cara ketiga. Ini syaratnya apa? Syarat nama kolom di database atau di database harus sama dengan key di Postman. Nah, key ini adalah ini ya, yang sebelah kanan ini, key di Postman atau dengan nama key di Postman. Sehingga ketika namanya ini sama, kode mapel, nama mapel kan sama ya. Nah, kita bisa panggil yaitu mapel gitu ya. Pakai apa? Create juga ya. Create. Nah, kemudian di sini apa? Karena kan kita request di sini ini menampung nama request kode mapel dan nama mapel sehingga kita bisa panggil request apa semua all. Nah, cukup seperti ini. Nah, sehingga teman-teman ini sudah melakukan proses saving atau menambahkan data ke database ya. Dengan syarat apa? Nama key yang ada di Postman dan juga nama kolom yang ada di database itu harus sama seperti itu. Nah, itu ya. Nah, jadi nanti misalnya untuk isian yang banyak ini ya, untuk yang guru ini contoh yang guru ini karena kan banyak ya, ini guru kan kalau menuliskan ini kan banyak. Nah, sehingga teman-teman bisa panggil guru apa namanya? Create gitu ya. Terus request all. Nah, ini sudah simpan semua data guru. Nah, tapi dengan syarat nama kolom ini dengan nama yang ada di key di Postman ini harus sama semua seperti itu. Oke. Nah, nanti silakan teman-teman dipelajari lagi itu ya untuk cara-caranya ini. Nah, lalu kita sudah berhasil menambahkan data. Nah, kemudian bagaimana kita akan mengupdate? Ya, untuk update data sendiri itu sebenarnya di sini hampir sama ya dengan proses create data. Bedanya di sini ketika kita menggunakan cara pertama, ini ya cara pertama, kita tidak perlu lagi mendefinisikan sebuah blueprint di sini. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan root binding di sini ya. Sehingga variabel mapel ini sudah merepresentasikan gitu ya, merepresentasikan untuk
data yang ingin kita update seperti itu. Nah, sehingga di sini kita cukup panggil mapel, kode mapel di siapa dan sebagainya. Ini sama ya cara pertama ya. Cara pertama sama. Atau tadi pakai cara kedua berarti tinggal mapel update request all gitu ya. Where, oh ya, jadi where dulu ya. Mapel, kan kalau kita tidak pakai where, semua akan ke-update semua nantinya. Mapel yang mana ID-nya sama dengan apa ini? Mapel ID gitu ya. Mapel yang ID-nya sama dengan mapel ID, maka update-lah semua datanya di sini seperti itu. Nah, ini untuk cara yang kedua. Oke, nah, oke, cukup mudah ya teman-teman. Nah, nanti tinggal disesuaikan dengan semua modul-modulnya seperti itu. Oke, nah kemudian yang terakhir yaitu untuk proses delete ya. Nah, proses delete teman-teman itu cukup mudah sebenarnya karena kita sudah menggunakan root binding. Teman-teman tinggal panggil di sini itu adalah root bindingnya atau variabel root binding, mapel, kemudian panah delete. Nah, hanya perlu sintak ini, teman-teman sudah berhasil mendelete data yang mana mapel tersebut atau ID tersebut yang terdelete. Nah, misalnya kita memanggil mapel ketiga, maka mapel dengan ID 3 itu akan terhapus di database seperti itu. Oke ya. Baik. Oke teman-teman, jadi itu penjelasan mengenai Eloquent di sini. Pada dasarnya itu nanti semua sama, baik di modul guru, modul jadwal, modul kelas, modul apapun itu semua polanya sama dan penggunaannya sama. Yang berbeda apa? Yang berbeda hanya isiannya. Isiannya di sini adalah maksudnya adalah kolom-kolomnya ya. Sehingga kalau di mapel itu kita menggunakan kode mapel, nama mapel, tapi kalau kita di misalnya di guru, ini kita tidak bisa lagi menggunakan kode mapel karena kode mapel tidak di guru itu tidak ada kolom kode mapel di database-nya. Yang ada adalah kolom-kolom seperti ini gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya saya ingin mencontohkan untuk itu ya, apa namanya, untuk autentikasi. Nah, tapi karena di kelas-kelas yang lain tuh kemarin kelas sebelumnya itu memang mereka juga ternyata semua modulnya belum dikerjakan gitu ya. Jadi saya meminta teman-teman semua bahwa untuk mengerjakan semua modulnya ya. Jadi dari modul user, kemarin kan saya sudah contohkan modul user sudah selesai sampai delete ya. Nah, kemudian silakan teman-teman lengkapi juga untuk modul guru, modul jadwal, modul kelas, modul mapel, modul siswa, silakan dikerjakan semua sampai metode delete ya. Jadi semua sudah bekerja ini ya, sudah bisa jalan gitu ya maksudnya. Sudah bisa meng-get semua data, bisa menambahkan data, bisa menampilkan satu data, mengubah data dan bahkan bisa menghapus data. Nah, kenapa? Karena nantinya ini sangat dependensi dengan materi kita berikutnya ya. Nah, jadi untuk tugas teman-teman semua hari ini gitu ya dan sampai sebelum pertemuan berikutnya silakan teman-teman kerjakan semua modulnya yaitu modul guru, modul jadwal, modul kelas dan modul mapel dan siswa itu ya yang belum ya. Silakan dikerjakan semua dan dicoba dan pastikan itu bisa berjalan dan tidak error. Kemudian nanti silakan di sini saya contohkan ya, ketika teman-teman sudah ngoding gitu ya, teman-teman bisa cek menggunakan git status ya. Nah, jadi git status ini fungsinya untuk mengecek perubahan di kerjaan teman-teman semua. Nah, kita akan saya nanti meminta teman-teman mengerjakan, lalu silakan nanti di-push ke repositorinya masing-masing, kemarin di GitLab ya. Nah, nanti saya akan cek satu persatu repositorinya, apakah sudah dikerjakan semua modulnya atau belum. Untuk yang sudah nanti akan mendapatkan nilai dan yang tidak mengerjakan atau belum mengerjakan atau bahkan di repositorinya 0, tidak ada pertambahan dan tidak ada update, maka dia tidak akan mendapatkan nilai tugas di sini. Nah, caranya teman-teman yaitu cukup menjalankan git add gitu ya, git add main A yang artinya adalah kita menambahkan semua data yang akan kita naikkan ke repositori online ya. Kita cek dulu di sini. Saya cek di GitLab.
buka di GitLab. Oke, sebentar. Nah, di GitLab di sini saya di brand 4B di sini ya. Brand 4B. Oke. Nah, saya bisa ngecek nanti teman-teman di sini di story-nya bahkan ya. Lalu ini masih perubahan 45 menit yang lalu tadi ya, saya menambahkan data, ini yang saya tambahkan tadi codingannya. Nah, kemudian karena tadi saya melakukan coding-coding perubahan, tadi ada perubahan di sini, saya cek, saya sudah tambahkan ya dengan git add main a, kemudian di git status, maka akan menjadi hijau. Yang artinya dari merah, sebelum kita tambahkan, sudah kita tambahkan di lokal gitu ya. Kemudian kita jalankan git commit main m. Nah, di sini pesannya bebas ya, misalnya pertemuan 11 itu. Oke. Ketika saya status lagi, git status, maka sudah 0. Apakah sudah naik ke sini? Ya, kita cek, kita refresh. Oke, belum ya. Ini masih 46 menit yang lalu. Nah, bagaimana kita nge-push-nya? Yaitu kita jalankan git push origin apa? Kalau teman-teman di branch teman-teman itu git push origin master. Biasanya karena teman-teman menggunakan branch master. Tapi di sini karena saya branch-nya banyak ya, karena mengambil banyak kelas, saya cek dulu git branch. Oke, saya aktif di branch 4B sehingga saya jalankan git push origin 4B. Oke, enter. Oke, sudah berhasil seperti ini. Nah, kalau teman-teman nanti git push origin master ya, jangan 4B karena teman-teman menggunakan branch master. Nah, akan saya cek lagi di sini, saya refresh. Oke, udah ada perubahan. You push to 4B just now. Baru saja saya menambahkan data baru. Nah, nanti saya akan cek di sini, di story-nya bisa. Saya cek di sini, di pertemuan 11 di sini ya. Nah, tadi saya ada perubahannya apa aja, saya cek satu persatu bisa. Oke, nah seperti ini ya. Nah, jadi silakan nanti teman-teman kerjakan itu semua modulnya sampai selesai. Nanti jika ada error atau ada kendala bisa komunikasikan di grup. Nanti akan saya kirimkan link untuk pengumpulan repositorinya ya. Nah, jadi teman-teman setelah teman-teman berhasil push gitu ya, berhasil nge-push apa namanya pekerjaan teman-teman di GitLab, silakan teman-teman pergi ke ini di sini dari atas ini di scroll ke bawah, lalu di bagian clone ini kopilah yang bawah ini punya teman-teman nanti di copy, lalu nanti dikumpulkan di Google Form yang saya kirimkan. Nah, nanti dari situlah linknya saya akan cek satu persatu apakah sudah ada perubahan atau belum. Yang mana jika sudah ada perubahan maka teman-teman akan bisa mendapatkan nilai tugas gitu ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan di perkuliahan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.